semua dalam keadaan baik. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah online ya? Karena saat ini beribadahnya masih secara bergantian, adik-adik yang ada di rumah tetap bisa beribadah online. Kita beribadahnya secara fokus dan penuh sukacita. Nah, adik-adik juga harus antusias karena kali ini kita kedatangan teman anak sekolah minggu. Ada Lani dan Dio. Nah, ada Abang Fikar juga yang ikut melayani di ibadah kali ini. Halo adik-adik. Wah, makin semangat nih Kak kita untuk memuji Tuhannya ya. Kalau begitu langsung aja Kak, kita ajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita angkat lagu pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Mampirlah dengar doaku. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur untuk segala kebaikan Tuhan menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati kakak sekolah minggu yang melayani dan juga kami anak-anak Tuhan. Kiranya Bapa berkati kami supaya kami boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Yolanda, tahu nggak kalau kita adalah anak-anak yang istimewa? Kenapa kita anak istimewa, Kak?
enggak, abang-abang ada yang tahu kenapa? Tahu. Nah, Kak Eka, Bang Leo tahu kenapa kita istimewa di hadapan Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena penilaian atau perkataan orang lain. Wah, kayaknya seperti lagu sekolah minggu tuh. Bener Kak. Yang ini loh, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji. Kalau gitu, kita ajak adik-adik sekolah minggu memuji Tuhan dengan lagu Aku Istimewa. Ikuti gerakannya ya. Semuanya bangkit berdiri. baik yang sudah sekolah maupun belum sekolah. Nanti minta tolong orang tuanya untuk divideokan, lalu kirimkan ke grup Facebook Sekolah Minggu yang ada di bawah ini. Oke, adik-adik yang di rumah, ikuti gerakan kita ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 26 ayat 7. Kita ke Yolanda, kita ulangi sekali lagi ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 26 ayat 7. Teman-teman, jangan lupa kirim video hafalannya ke Facebook Sekolah Minggu kita ya. Dan kakak tunggu paling lama hari Rabu. Dadah! Wah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan ya. Nah, saatnya sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat lagu pujian dulu dan berdoa. Kita angkat lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa yang terbaik buat Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau
Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa dulu ya adik-adik ya. Nah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada Tuhan pada saat ini, di kesempatan kali ini kami dapat menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, tolong pakai kami supaya kami dapat fokus dan bersungguh-sungguh dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang baik, kami juga mengampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah, adik-adik, apa di sini sudah ada sekolah atau masih belajar di rumah? Adik-adik semangat selalu ya belajarnya. Dan juga semoga adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan. Semoga adik-adik pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala di sekolah, dapat beribadah juga di sekolah minggu, ataupun dapat bermain bersama teman-teman seperti sedia kala. Nah, adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Silakan adik-adik buka Alkitabnya dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-92 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Alkitab. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, adik-adik sampai di situ membaca firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertema melakukan kebenaran seumur hidup. Nah, adik-adik, di sini siapa sini yang pernah mau melakukan kebenaran tapi takut? Misalnya adik-adik, ada teman adik-adik yang mau mencuri. Tapi adik-adik tahu dan takut untuk mengatakannya atau menegurnya karena mungkin dia nanti marah sama adik-adik atau malah dia nanti tidak mau berteman sama adik. Nah, jadi di situ adik-adik takut, lebih baik diam. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita untuk melakukan kebenaran, bahkan juga melakukan perkataan yang benar. Nah, adik-adik, pemazmur ataupun penulis kitab Mazmur saat ini mau mengingatkan kita bahwa orang yang benar akan mendapatkan berkat. Apa saja sih berkat yang akan didapat oleh orang yang melakukan kebenaran? Yang pertama, mereka akan bertunas. Bertunas seperti pohon kurma. Adik-adik tahu tidak pohon kurma seperti apa? Kurma seperti ini. Nah, dan juga akarnya itu sangat dalam dan batang pohonnya itu tinggi, kuat. Dan adik-adik pasti tahu bagaimana rasa buah kurma. Rasanya sangat manis. Nah, itu adalah adik-adik sudah mendapatkan berkat, yaitu bertunas. Bertunas itu maksudnya apa sih? Bertumbuh. Bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi untuk melakukan kebenaran adik-adik. Nah, dari mana sih kita mengetahui kebenaran firman Tuhan? Yaitu yang pasti dari baca Alkitab. Di sini siapa yang sering membaca Alkitab? Atau malas sih, apalagi nggak pernah sekolah minggu, jadi malas baca Alkitab. Tidak boleh adik-adik ya. Adik-adik harus mau membaca Alkitab, yaitu firman Tuhan, supaya adik tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan adik-adik, melakukan kebenaran seumur hidup. Dan yang kedua, berkat yang akan didapat ketika kita melakukan kebenaran adalah berbuah. Nah, loh bang, kok manusia ada yang berbuah? Ternyata maksudnya adalah menghasilkan buah-buah roh. Ah, adik-adik di sini siapa yang tahu apa aja buah-buah roh? Ada berapa buah roh? Nah, adik-adik silakan buka Alkitabnya dari kitab Galatia pasal yang kelima ayatnya ke-22 sampai 23. Coba kita hitung ya, kita sebutkan sama-sama. Pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan
penguasaan diri. Ada berapa? Ada 9 buah. Apakah adik-adik pernah melakukannya atau tidak pernah melakukannya? Misalnya adik-adik di sekolah ataupun di rumah ada adik-adik temannya yang marah-marah sama adik-adik. Nah, lantas adik-adik jangan marah balik kepada dia, nanti saling bermusuhan. Tanya dulu baik-baik apakah dia yang salah atau adik-adik yang salah. Jika adik-adik salah, adik-adik harus rela untuk minta maaf. Atau dia yang salah, adik-adik harus juga mau memaafkan dia. Nah, itu adik-adik menunjukkan adik-adik melakukan perbuatan kasih. Nah, dan masih banyak lagi perbuatan yang dapat kita lakukan yang menghasilkan buah-buah roh adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, abang mempunyai ilustrasi nih. Ilustrasi tentang firman Tuhan hari ini. Coba adik-adik lihat, abang mempunyai beberapa gelas. Lihat adik-adik. Nah, adik-adik lihat nggak sih? Di depannya ini ada apa? Ada gelas yang berwarna bening kecoklatan seperti air teh ya. Nah, lihat tulisan di depannya ini apa sih? Ada tulisan dosa. Nah, adik-adik, ini melambangkan dosa yang kita biasa lakukan adik-adik. Nah, dan di depannya juga ada 2 gelas. Ini melambangkan kita sebagai manusia. Sebagai manusia ciptaan Tuhan. Adik-adik, jika tidak mau melakukan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan digodai oleh iblis. Tahu nggak sih iblis kerjanya apa? Ya pasti menggoda manusia supaya melakukan dosa. Itu jika adik-adik tidak mau melakukan kebenaran dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adik-adik coba lihat, abang mau tuang gelas yang ini ke dalam sini. Wah, gelasnya ikutan berwarna adik-adik. Maka ini adik-adik, kita telah melakukan juga ikut terlibat dalam perbuatan dosa. Kenapa? Tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka akan ada dosa yang dilakukan. Yang pertama, kalau orang tidak mau melakukan kebenaran, biasanya dia adalah orang yang suka bohong atau tidak berkata jujur. Misalnya adik-adik disuruh mamanya untuk menjaga adik atau membereskan mainan di rumahnya, malah iya saja, tidak mau dilakukannya. Jadi adik mamanya yang mau membereskannya. Itu adalah perbuatan bohong. Selanjutnya adik-adik, perbuatan dosa yang akan dilakukan jika tidak melakukan kebenaran adalah malas. Malas apa? Malas untuk berkata yang benar, malas untuk melakukan yang benar. Misalnya ada tugas atau PR yang dikerjakan yang disuruh orang tuanya, adik-adik malah lebih memilih minta contekan atau bantuan orang lain. Lebih baik aku minta petunjuk orang aja sama temanku daripada aku capek-capek mencari jawaban. Itu tidak boleh adik-adik. Adik-adik, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini untuk menebus kita. Ia rela menjadi manusia, meninggalkan tahtanya yang di surga, supaya apa? Kita ini tidak dihukum. Dan jadi Tuhan Yesus ya rela menggantikan kita. Bahkan ketika iblis ingin mencobai Tuhan Yesus, bahkan iblis tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalahkan dosa adik-adik. Karena kasihnya kepada kita adik-adik, Tuhan Yesus mau disalibkan di Golgota untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Adik-adik lihat, warnanya berubah. Adik-adik, Tuhan Yesus itu menebus kita dari apa? Dari dosa dan maut. Dosa siapa? Dosa abang, dosa adik-adik, dosa mama papa, seluruh umat manusia. Jadi kita sebagai umat yang ditebus dan dianugerahkan keselamatan kepada Tuhan, kita harus juga mau menjadi berkat bagi orang lain, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Seperti ini adik-adik.
mau menjadi berkat bagi orang lain, mengubah orang lain supaya mau melakukan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mau menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita, karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di hadapan Allah. Adik-adik, kita orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus harus mau melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Jadi respon kita, adik-adik, jangan takut untuk melakukan kebenaran. Misalnya adik-adik ada temannya yang diganggu ataupun dibully, adik-adik harus mau membantunya, jangan malah ikut-ikutan ngejek-ngejeknya. Atau adik-adik tahu temannya ini suka mencuri, adik-adik harus mau menegurnya, jangan mau ikut-ikutan mencuri malah. Itu adalah menyedihkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik, sebelum kita mau menutup firman Tuhan, adik-adik, kita akan menyatakan keinginan kita untuk melakukan kebenaran setiap hari. Adik-adik, coba ini abang menyatakannya ya. Melakukan kebenaran seumur hidup. Coba 1, 2, 3 ya. Menyatakan kebenaran seumur hidup. Adik-adik, sampai di sana firman Tuhan, kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Bapak yang baik, kami diajarkan untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kami, Tuhan, supaya kami, anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, dapat bersyukur sebagai respon kami atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak yang baik, berkati kami ya Bapak di dalam setiap aktivitas kami, bahkan di dalam setiap pembelajaran kami, baik di sekolah ataupun di rumah. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami supaya kami rajin dan juga bersungguh-sungguh melakukan tugas kami ya Bapak. Bapak yang baik, berkati juga ya Bapak orang tua kami di dalam setiap aktivitas pekerjaannya. Kiranya mereka di dalam perlindungan Tuhan sehat selalu dan dapat melakukan aktivitasnya dan dapat menafkahi kami ya Bapak, anak-anaknya ya Tuhan. Bapak yang baik, berkati juga ya Bapak kakak sekolah minggu yang telah menyampaikan firman Tuhan ataupun melakukan ibadah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan dan berkat kepada mereka ya Bapak. Bapak yang baik, kami sadar di sepanjang mendengarkan firman Tuhan ataupun ibadah ini kami melakukan dosa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni, kiranya Tuhan yang menyucikan hati pikiran kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk ibadah tatap muka di minggu selanjutnya adalah dari web Palmerah dan Jerambah Bolong. Pukul 11 pagi ya, jangan lupa datang khusus kelas tengah dan besar. Dadah! Tuhan Yesus memberkati.
Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15.